karena kita bisa bersuka cita oleh karena adanya jiwa-jiwa yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Itu satu sukacita yang besar. Di dalam Lukas mengatakan satu jiwa bertobat, surga bersuka cita. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Satu jiwa saja surga bersuka cita. Jadi di tengah-tengah sukacita kita, surga juga bersuka cita. Biarlah kita juga tetap semangat untuk selalu melayani, untuk selalu berkarya, untuk selalu memberitakan kabar keselamatan yang kita sudah terima dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada sahabat ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya beri judul mencelakakan tanpa apa? Tanpa alasan. Ini ternyata saya sebelumnya tidak berpikir ya mengenai judul ini, tetapi karena satu bulan ini ke depan bacaan Alkitab kita dari kitab Ayub, maka waktu saya coba untuk membaca kitab Ayub, kata-kata ini saya temukan di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 3. Dan inilah makanya saya melihat, wah ini bagus sekali kata-kata ini, mencelakakan tanpa alasan. Dan di dalam pemandangan atau panorama dari cerita ini, Ayub menjadi satu gambaran. Ayub menjadi satu role model. Dan saya kira semua kita sudah tahu tentang kehidupan seorang Ayub. Dan saya pada sahabat ini hanya sekedar untuk mengingatkan firman Tuhan kembali, supaya firman Tuhan ini memberikan penguatan ketika kita berjalan di dunia ini. Kita juga memiliki pergumulan-pergumulan sesuai dengan yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu saya kembali mengundang kita untuk membuka kitab kita dari kitab Ayub pasal 2, mulai dari ayat 1 khusus sampai ayat yang ke-10. Mari kita buka kitab kita Ayub 2 pasal 1 sampai yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata, pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan dan menjelajah bumi. Ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian apa dikatakan, saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di sorga, berbicaralah dalam kuasa Roh-Mu saat firman-Mu telah kami dengarkan, sehingga firman Tuhan berdaulat di dalam hati dan pikiran kami, memenuhi janji Tuhan untuk memberikan kekuatan di dalam iman dan kerohanian kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita baca di pasal 2 ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 1. Ya. Pasal 1 dimulai juga dengan pemandangan yang sama. Kalau tadi kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 dari kitab Ayub pasal 2 ini, maka di sana kita menemukan ada pandangan panoramik yang sama ketika Tuhan bertemu, dikatakan dengan siapa? Anak-anak Allah. Ya. Dan beberapa kutipan di dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah adanya ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan Tuhan bukan hanya di dunia ini. Dan ini sangat luar biasa. Kita sangat berbahagia. Inhabitants another planet. Mrs. White katakan itu adalah satu makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi ini bukan alien. Jadi panoramik yang ditampilkan di awal-awal bahwa Tuhan bertemu dengan anak-anak Allah, dan termasuk ternyata di sana ada siapa dikatakan? Ada iblis. Dan iblis ini kalau di dalam tradisi Yahudi, sebenarnya kata setan atau kata iblis ini, sebagaimana di dalam kekristenan, iblis ini dimaksudkan seperti malaikat yang jatuh dari sorga. Tetapi di dalam tradisi Yahudi dari bahasa aslinya, sebenarnya penekanan setan atau penekanan iblis yaitu secara fungsi. Di dalam King James Version disebutkan adversary, atau dengan kata lain pendakwa. Ya, kalau namanya pendakwa, ini merupakan salah satu bagian di dalam pengadilan Tuhan. Jadi di dalam pengadilan Tuhan ada hakim, kemudian ada apa lagi? Hakimnya siapa? Allah Bapa. Kemudian ada pembelanya siapa? Pengacaranya Yesus. Dan pendakwanya adalah, dan terjemahan asli menyebutkan sebenarnya ini malaikat. Tapi kita telah mengetahui malaikat ini adalah the fallen angel. Malaikat yang sudah jatuh, yang tadinya tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kita tidak tahu ini peristiwanya terjadi di mana. Artinya di kosmos yang luas ini, informasi yang kita dapatkan bahwa Tuhan pernah bertemu dengan setan. Dan di dalam percakapan mereka, setan ini datang dan dia baru selesai pergi menjelajah ke seluruh mana? Seluruh bumi. Pada saat dia datang menghadap Tuhan, lalu Tuhan berkata, "Dari mana engkau?" Dia katakan dia sedang menjelajah dari bumi. Dan memang ini benar, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, setan merasa bahwa dialah sebagai penguasa di dunia ini. Dialah sebagai pemilik di dunia ini. Dia yang mempunyai hak di dunia ini. Dan saat dia bertemu dengan Tuhan, dia mengatakan, "Aku baru menjelajah perjalanan mengelilingi bumi." Dia sangat menganggap bahwa dia adalah sesuatu yang paling berkuasa. Dan Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada iblis. Dia katakan, "Apakah kau perhatikan hambaku Ayub?"
Apakah kau melihat hambaku Yakub dan Ayub? Ayub di sini dikatakan karakternya adalah seperti satu apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini semua ada di dalam pemandangan Tuhan. Jadi sebagai latar belakang sebelum kita lanjutkan, peristiwa percakapan yang terjadi antara Tuhan dengan iblis di sini, Ayub tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu lagi rapat apa itu di sana. Dia tidak mengerti lagi membicarakan apa, dan dia tidak pernah tahu informasi, melihat, mendengar bahwa dia sedang dibicarakan. Dan ketika dia sedang dibicarakan, Tuhan dan setan sedang mengadakan deal. Dan deal yang terjadi di sini adalah untuk menguji karakter seorang Ayub. Itulah sebabnya, apakah engkau melihat hambaku Ayub, kata Tuhan, yang jujur, yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kalau itu statement kita lihat, bisa kita temukan di dalam kitab Ayub pasal 1. Hal ini diulang lagi di kitab Ayub pasal 2, yang tadinya sampai pada cerita pasal 2 ini, Ayub sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Dia sudah kehilangan harta benda. Dia sudah kehilangan ternak-ternaknya. Dia sudah kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 10 anaknya sudah hilang, sudah mati, sudah binasa. Hartanya sudah habis. Dan setan berharap dia mengutuk Tuhan. Sementara dia merasakan kehilangan yang begitu hebat, dia duduk di debu dan mengambil tanah, menaruh ke kepala. Ini adalah bentuk perkampungan yang paling dalam dari seorang yang berduka pada zaman itu. Dan Ayub ini tinggal di tanah sebelah timur, dan dia dari tanah Uz. Kalau Abraham dari tanah Ur. Ini sama-sama orang kaya. Dan Ayub ini adalah sebagai gambaran mewakili manusia sebenarnya. Dia merasakan satu penderitaan yang sangat hebat. Dia sudah kehilangan segala-galanya. Tetapi cerita itu tidak berhenti di sana. Di pasal 2 kita menemukan ada tambahan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi Ayub sebagai korban dicelakakan tanpa alasan. Yang sebenarnya Ayub tidak pantas untuk menerima hukuman seperti ini. Tetapi ini dilakukan untuk memurnikan imannya. Seringkali di dalam kehidupan kita, ya, pertanyaan yang paling sulit ditanyakan, mengapa di dunia ini harus terjadi penderitaan? Mengapa di dunia ini kita sebagai manusia yang sudah ditempatkan Tuhan, yang sudah diciptakan Tuhan sesuai rupa dan gambarnya, kita harus menderita? Dan kadang-kadang penderitaan itu banyak terjadi di luar pikiran kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata bahwa setan membujuk Tuhan untuk mencelakakan Ayub tanpa alasan. Inilah letak pentingnya kitab Ayub. Oleh karena ini terjadi bukan karena dia bersalah, ini terjadi bukan karena dia berdosa. Dia dihukum bukan karena pelanggarannya, tetapi dia dihukum untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini kalau kita baca di dalam Alkitab, sering terjadi di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita pergi ke cerita Yusuf,
Bagaimana Yusuf dicelakakan oleh abang-abangnya. Saat mereka membawa dia satu tempat, kemudian di tengah-tengah perjalanan dia ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dan saat dia dimasukkan ke dalam sumur, dia ditinggalkan. Dan ketika dia ditinggalkan seorang diri, saudagar kaya membawa dia dan menjual dia di Mesir. Dan kita tahu cerita itu. Akhir dari kehidupan seorang Yusuf, di dalam Kejadian 50 ayat 20 dituliskan, Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Selalu ada keseimbangan di dalam hidup ini. Yusuf mengalami satu penderitaan, dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Tetapi pada akhirnya Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Demikian juga cerita tentang seorang Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 19 ayat 5. Saat dia dikejar-kejar oleh Saul, Yonatan anak Saul bertanya kepada Saul. Dia katakan, Bapak, Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada orang Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Jadi satu kehidupan kadang-kadang penuh misteri, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada satu ketika setiap orang akan menghadapi satu persoalan dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Di dalam Ayub 42, Tuhan bertanggung jawab terhadap kehidupan yang dialami oleh Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 11, pada akhirnya Tuhan mengatakan, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. Apa yang ingin saya katakan? Ketika kita menghadapi saat sulit, ada yang disebut dengan kokarus. Ini adalah istilah teologi. Kokarus ini adalah di mana pada satu waktu yang sama terjadi dua hal yang berbeda. Di mana dalam satu waktu yang sama terjadi dua hal yang berbeda. Dalam cerita ini, hal itu berlangsung saat Tuhan menguji seorang Ayub. Pada saat yang sama, setan sedang mencobai Ayub. Pada saat Tuhan sedang menguji, pada saat yang sama, Tuhan sedang mencobai Ayub. Itulah sebabnya kalau kita baca di kitab Yakobus, dia mengatakan supaya kita berbahagia apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ketika membaca itu, ini aneh. Secara pikiran saya coba untuk menganalisa, ini aneh. Firman Tuhan katakan berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apakah ada yang happy ketika pencobaan datang? Saya kira nggak ada. Namun kalau kita lihat dari pengalaman seorang Daud, kita dapat memahami bahwa ternyata ada rencana Tuhan ketika kita menghadapi saat-saat yang sulit. Tuhan sedang menguji kita, pada saat yang sama setan sedang mencobai iman kita. Nah, pandangan dunia belakangan ini sangat menarik.
saudara-saudari. Oleh karena apa? Karena ada yang menganggap bahwa Tuhan itu mendatangkan kebaikan dan Tuhan juga mendatangkan kejahatan. Ini adalah pandangan-pandangan yang berkembang sekarang ini, seolah-olah Tuhan itu memiliki sifat yang dualisme. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kalau buah dari pengajaran ini seringkali mengatakan bahwa kalau ada orang yang ditimpa malapetaka berarti karena dosanya. Pernah nggak kita mendengar begitu? Ada orang yang tiba-tiba mengalami satu musibah, oh itu karena dosanya itu. Itu karena pelanggarannya. Dan ini asumsi-asumsi yang berkembang di setiap zaman. Dan ditemukan oleh Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 9, sewaktu Yesus bertemu dengan orang buta. Dan orang buta itu datang kepada Yesus. Di Yohanes pasal 9. Waktu Yesus sedang lewat, dikatakan, ia melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Lalu dia dua. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, kata murid-murid, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga apa katanya? Ia dilahirkan buta. Coba pahami latar belakang kenapa sampai murid-murid berkata, karena memang pada saat itu sedang berkembang asumsi kalau ada orang yang mengalami satu penderitaan itu karena apanya? Karena dosanya ataupun dosa orang tuanya. Ini adalah asumsi yang salah. Itulah sebabnya Yesus katakan di ayat yang ketiga, apa jawab Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi apa kata Yesus? Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Memang kadang-kadang sulit kita untuk menerima. Kalau kita lihat cerita Ayub ini, siapa yang bertanggung jawab ketika hamba-hambanya mati terbunuh, dibunuh orang-orang Syria? Ketika anak-anak Ayub terbunuh, ketika harta bendanya habis semua, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab di dalam peristiwa ini? Tuhan bertanggung jawab. Setan bertanggung jawab. Dan orang-orang Sheba yang membunuh semua itu bertanggung jawab. Inilah satu kehidupan yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami dalam pikiran kita. Ada sesuatu yang terjadi tanpa kita kehendaki. Ada sesuatu yang terjadi tanpa kita ketahui. Tapi Yesus katakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kita. Dan saat Ayub dituduh oleh setan, setan katakan, Ayub pasti akan mengutukimu kalau dia kau serahkan kepadaku. Kalau hartanya masih diambil, dia masih bisa percaya kepadamu. Kalau anaknya diambil, dia masih bisa percaya sama karena tidak ada hubungan dengan dirinya. Oh, Tuhan katakan, kalau begitu, di dalam ayat yang kelima, jamah tulang dan dagingnya, dan dia keenam, kata Tuhan, nah, ia sekarang dalam kuasa, hanya saja sayangkan nyawanya. Tuhan tahu hati seorang ayah.
Dan apa yang terjadi? Lalu iblis pergi dari hadapan Tuhan dan ditimpanya Ayub dengan apa? Mulai penderitaan-penderitaan yang terjadi. Kalau kita baca ayat 7 sampai 9, penderitaan Ayub menimpa dia. Tumbuhlah bara atau bisul. Mulai dari apa katanya? Mulai dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dan bara ini, bisul ini, satu aja bisul sakit. Apalagi bisul dari telapak kaki sampai kepala. Dan itu sangat menyakitkan. Dia sangat menderita. Sekarang tidak hanya dia kehilangan anak, tidak hanya kehilangan harta, tidak hanya kehilangan ternak-ternaknya, tetapi kali ini dia juga sakit. Wah, kalau sudah sakit, ini sangat berat. Saya menyaksikan beberapa orang yang sakitnya terlalu lama. Kadang-kadang muncul dalam diri keputusasaan itu. Ayub mengalami hal yang sama. Saat masalah itu langsung bersinggungan dengan kehidupannya, dia sangat menderita. Dan apa yang terjadi? Kita baca di dalam ayat ke-9, istrinya datang. Dan istrinya bertanya, "Papa, masih bertekunkah Papa dalam kesalehan Papa? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Seringkali kalau kita sepintas kebaca ini, ya, kita pikir ini istri Ayub kok ngomong begini. Karena kita merasakan. Saya bisa mengajak kita membayangkan bagaimana seorang istri, seorang ibu telah kehilangan harta benda, telah kehilangan anak yang dilahirkan sebanyak 10 orang, dan sekarang di hadapannya dia melihat seorang suami yang dicintainya mengalami sakit penyakit yang parah. Ini ada yang salah ini dengan iman Papa. Dan istri Ayub menjadi pendakwa bagi Ayub. Dan bila Ayub mendengarkan nasihatnya, maka setan benar bahwa Ayub memang hidup bagi Tuhan demi keuntungan. Ini yang ditunggu. Ayub dianggap akan hanya melayani Tuhan ketika dia hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ketika dia hidup dengan memiliki harta benda yang melimpah. Ayub hanya melayani Tuhan ketika dia memberi saat keluarga yang berbahagia. Sangat mudah membicarakan dan bersyukur kepada Tuhan ketika kita hidup di dalam kebahagiaan. Tapi ketika kita hidup di dalam kesulitan, di sanalah iman sedang diuji. Istri Ayub sedang menghukum Ayub karena bertahan. Dia tampak jengkel karena Tuhan tidak menjaga suaminya yang saleh. Mungkin dalam praktisnya dan Papa selama ini bangun pagi-pagi, worship pagi-pagi, worship malam-malam, ikut ibadah, tidak pernah melakukan yang lain-lain. Tetapi kenapa jadi begini hasilnya, Papa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira kita perlu mengingat sesuatu sebelum kita kritis kepada istri Ayub. Dia sangat kehilangan yang besar. Dan kita lihat yang ditindas siapa di sini? Ayub. Tetapi sampai merasakan dampaknya istrinya. Istrinya menderita. Dan memang sifat penderitaan selalu begitu. Ayub yang menjadi objek eksperimen, tetapi istri yang jadi korban.
Istri yang mengalami rasa sakit, padahal istri gak tahu apa-apa. Seringkali kita juga lupa, hidup ini berhubungan satu dengan yang lain. Segala tindakan apapun yang kita alami, segala situasi apapun yang kita hadapi, tidak hanya kita yang merasakannya, tetapi orang di sekitar kita. Itu bisa mempengaruhi istri kita, itu bisa mempengaruhi suami kita, itu bisa mempengaruhi anak-anak kita, itu bisa mempengaruhi keluarga kita, bahkan itu bisa mempengaruhi segala pekerjaan usaha kita, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya yang dibutuhkan Ayub ketika kesulitan terjadi adalah kekuatan. Dan kalau kita baca di dalam ayat 11 sampai dengan ke-13, siapa yang datang? Ketiga sahabatnya datang. Ini sahabat yang baik. Dia datang dan mereka betapa kaget ketika melihat Ayub dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan dicatat di dalam kitab itu, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 7 hari 7 malam. Gak ngomong. 7 hari 7 malam hanya melihat saja, datang melihat Ayub. Aduh, mau mati, tidak mati-mati. Makanya sebenarnya ketika istrinya katakan, kutuki Tuhanmu dan matilah, ini sebenarnya bukan kebencian kepada Ayub, tetapi di mana hati seorang istri gak tega melihat suaminya mengalami penderitaan yang terlalu lama. Makanya kadang-kadang kalau di rumah sakit ada euthanasia istilahnya. Kalau orang sudah koma dan sekian lama, kadang-kadang dokter mengambil apa? Tindakan untuk mengakhiri kehidupan pasien yang menderita itu. Sebenarnya itu tidak boleh. Kita nggak boleh membunuh orang. Ayub dalam keadaan seperti itu, dia sudah sekarat. Harapan istrinya supaya Ayub kutuk Tuhan, dan pada saat itu kalau Tuhan dikutuk, maka seseorang akan langsung binasa. Dan dia berharap ketika Ayub mengutuk Tuhan, maka suaminya akan mati dan penderitaannya akan apa? Berakhir, selesai di dunia ini. Ini sudah sampai pada titik nadir kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa respon Ayub? Di dalam ayat 10, Ayub katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Respon Ayub sangat luar biasa. Dia tidak berbuat dosa dengan ucapannya. Dan dia sadar, Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari siapa? Dari Allah. Sebab Allah, dikatakan firman Tuhan, tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, kalau di dalam berbagai terjemahan Alkitab, ya, ini seolah-olah kalau kita baca di dalam ayat 2, ayat yang ke-10 ini, seolah-olah ada ungkapan Tuhan yang mendatangkan kebaikan, Tuhan juga yang mendatangkan keburukan. Ini nggak benar. Terjemahan yang paling tepat bahwa Tuhan tidak pernah mendatangkan yang malapetaka bagi setiap orang. Tuhan selalu menginginkan yang baik di dalam kehidupan kita. Sekarang tergantung penerimaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi poin dari pelajaran ini? Yang pertama saya ingin sampaikan, penderitaan adalah bagian
dari apa yang kita jalani sebagai seorang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang bebas dari penderitaan. Bahkan orang yang paling saleh pun tidak luput dari penderitaan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, ingat cerita Ayub. Tidak ada seorang pun yang bebas dari pengalaman penderitaan di dalam kehidupan. Tidak ada batasan hanya karena kita orang Kristen, secara kita bilang, maka kita terhindar untuk menerima jenis kesulitan. Oh tidak. Oh karena saya rajin begini, saya nggak akan menderita. Belum tentu. Seringkali orang salah menerima pengertian ketika perlakuan yang buruk terjadi di dalam kehidupannya. Kita sedang berada di dalam hayalan. Kalau kita beranggapan saat kita melayani Tuhan, maka kita bebas dari rasa sakit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar dari seorang Ayub, bagaimana kita dapat bertahan dan memiliki daya tahan saat kita dihadapkan dalam kesulitan. Saya percaya masing-masing kita mempunyai pergumulan dalam hidup. Tapi biarkan semua itu terjadi oleh karena janji Tuhan, Wahyu 3:10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Jadi di satu kekuatan bagi kita, perjalanan kehidupan kita di dunia ini, jangan kita kaget ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ayub. Dan apa yang terjadi kalau kita baca di keseluruhan Ayub pasal 42? Pemulihan Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Apa yang menguatkan kita hari ini? Ibrani pasal 4 ayat 16, 15 dan 16. Di sana dituliskan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu dikatakan, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam hidup ini, saat kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi penderitaan, semua itu atas izin Tuhan untuk memurnikan kita. Dan tetaplah selalu setia di dalam iman, karena Tuhan tetap setia bagi kita sampai Yesus datang kedua kali. Sebagai penutup, saya ingin menyanyikan satu lagu. Lagu ini judulnya Why Me Lord. Saya minta saudara Kelvin boleh mendampingi piano Why Me Lord. Ini lagu menceritakan tentang kadang-kadang di dalam kehidupan ini banyak pertanyaan yang kita tidak pahami. Dan pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab dalam hidup ini, why? Kita tidak akan pernah mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Tapi yang kita cuma mengerti bahwa ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita dan mengendalikan kehidupan. Why me, Lord? What if I
deserve even more of the pleasures I've known. Tell me, Lord, did I ever knew that it was worth loving you, or the kindness you showed? Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I need it, you so help me, Jesus, my soul's in your hand. Kalau ada yang tahu kita naik sama-sama. Tell me, Lord, if you take this away, I can try to repay all I've taken from you. Show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I'm wasting it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I need it, you so help me, Jesus, my soul's in your hand. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Oh, now that I know that I need you, so help me, Jesus, Jesus, my soul's in your hand. Amen.